apakah ruh orang yang sudah meninggal itu bisa gentayangan? Soalnya banyak kerabat, bahkan keluarga yang lihat orang yang baru meninggal siangnya atau pagi-pagi tiba-tiba mereka melihat atau gentayangan seperti itu, Ustaz. Atau Iya. misalkan bisa masuk ke mimpi juga, Ustaz. Seperti itu. Ruh orang yang soleh sudah betul-betul merindukan untuk mendapatkan surga, gak ingat-ingat kepada yang masih hidup. Ketika sebagaimana disampaikan tadi pagi, Rasul saja pernah memohon kepada Allah ingin dihidupkan kembali untuk berjihad. Tingkat Rasul tidak memungkinkan. Sudah mati selesai sudah. Dan apabila berada di alam kubur, ruh orang yang soleh sudah disuruh istirahat. Istirahat sudah, nikmat di sana. Gak lagi mikirin yang masih hidup. Apabila ruh itu adalah ruh orang yang berdosa, maka dia menghadapi masa depan yang sangat mengerikan. Boro-boro mikirin orang yang di dunia. Enggak mikirkan. Jadi dua kondisi, dua-duanya membuat ruh manusia yang ada di alam kubur itu tidak mikirkan orang yang hidup, apalagi istilahnya gentayangan, ngagodaannya. Enggak itu. Tapi kan pernah terjadi itu. Itu tidak ada hubungan dengan ruh yang sudah meninggal. Dan makanya saya tulis dalam buku Kiai Meruqyah Jin Berakting itu kan ada kisah ya. Ya, Profesor Dr. Mustafa Aqad, dia nulis dalam satu tabloid. Ada orang yang ngaku-ngaku bisa menghadirkan ruh. Tidak mungkin ruh bisa dihadirkan. Ternyata pernyataan itu membuat orang yang suka mengaku menghadirkan ruh tersinggung berat. Aduh, ini profesi saya ini. Diganggu begini, aku tidak mau tinggal diam, saya harus datang. Maka datanglah ke Profesor Dr. Mustafa Aqad rahimahullah. Datang sebagaimana biasa, basa-basi. Setelahnya panjang cerita kesana kemari, akhirnya tamu berkata, sebetulnya di samping silaturahmi, Pak Ustadz, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Oh, silakan, ada apa? Ini betul tulisan Anda? Oh betul, itu tulisan saya. Kenapa Prof bilang bahwa ruh tidak bisa dihadirkan? Memang nggak bisa. Saya mah sudah biasa Prof menghadirkan. Oh betul. Masa iya sih? Iya, aku biasa menghadirkan ruh. Coba kalau gitu sekarang bisa dihadirkan. Oh bisa sekarang juga. Maka tamu tersebut baca-baca, nggak tahu apa yang dibaca. Ila ruhi fulan dan lain sebagainya. Sampailah terdengar suara membaca salam. Assalamualaikum. Suaranya sih nggak begitu ya. Agak lain. Maka yang manggil langsung menyambut dengan begitu ceria. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Dan lain sebagainya lah gitu. Semerta Mustafa Aqad menjawab. Wa'alaik. Tidak pakai wa'alaikassalam. Wa'alaik. Kenapa tidak wa'alaikumussalam? Kata Mustafa Aqad, aku enggak yakin dia adalah mukmin. Ya, kalau enggak yakin tanya aja. Maka Mustafa Aqad langsung bertanya, siapakah engkau? Ana ahadul awliya'is salihin. Aku salah seorang wali yang saleh. Kapan kamu hidup? Disebutkanlah zaman tahun sekian. Oh, kalau begitu engkau bertemu dengan para sahabat Nabi. Oh iyalah, aku bertemu. Boleh saya bertanya? Silahkan. Nanya tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang tafsir? Saya siap menjawab. Beberapa ayat ditanyakan kepada dia, langsung lancar membacanya. Orangnya nggak ada. Cuma suaranya aja yang ada. Bukan kesurupannya ditanya. Bukan ini. Nggak ada. Mustafa Aqad tamu di sini, suara nggak tahu di mana. Dialog langsung. Sampailah ditanya tentang ketauhidan, tentang Allah, tentang Muslim. Sampai mentok pertanyaan. Ketika ditanya sampai mentok, akhirnya Mustafa Aqad bertanya, apakah engkau bersedia membaca ayat kursi di hadapan saya saat ini? Karena kan Mustafa Aqad ketika mendengar orang membaca ayat kursi, pasti beliau akan menjiwainya. Penjiwaan dia itu yang membuat dia kebingungan. Kata dia, enggak mungkin itu. Kenapa enggak mungkin? Ya, saya enggak akan membaca itu.
Baik kalau gitu, apakah engkau bersedia memohon perlindungan kepada Allah dari kehadiran syaitan sekarang? Enggak mungkin juga. Kenapa enggak mungkin? Enggak soalnya. Apakah engkau syaitan? Manawi telepat. Iya. Iya. Apa itu artinya manawi telepat? Ya, kalau enggak salah gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu maka Syekh Mustafa Aqad langsung membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah, tidak lagi terdengar suara dia. Menghilang sudah. Kata yang tamu itu ruh yang hadir. Ternyata syaitan, kader iblis. Mungkin kadernya iblis sama sudah enggak tahu di mana lah. Mungkin sudah mati. Apakah iblis sudah mati apa masih hidup sekarang? Hah? Ya, iblis yang menggoda Adam masih hidup apa sudah mati? Ya, nggak tahu, udah nggak pernah tahu di mana alamatnya kalau hidup. Hah? Kayak apa tampilannya nggak tahu. Yang jelas Al-Quran menyebutkan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di bumi mati. Berarti kalau Adam sudah wafat, yang menggoda Adam juga berlandaskan ayat ini sudah mati juga. Tapi kan sekarang banyak iblis. Iyalah, banyak iblis kader-kadernya. Adam juga banyak sekarang kan. Adam Malik, Adam Nasution, Adam. Banyak nama Adam. Ya, baiklah. Jadi ruh gentayangan itu adalah sebetulnya tahayul, khurafat. Gak mungkin ruh itu gentayangan. Tapi kan tadi datang kepada mimpi. Itu juga. Kalau nanti ya, dibaca lagi buku yang tadi. Ada itu ceritanya. Bahwa ada masalah. Wafat seseorang bapak. Anak-anaknya ingat. Bapak itu punya emas sekian. Gak tahu di mana ya disimpannya ya. Akhirnya dihadirkanlah orang yang suka menghadirkan ruh pengakuannya. Hadirlah. Kami ini mengundang ustadz, pakai ustadznya panggilannya. Karena kami yakin ayah saya itu punya emas sekian tapi nggak tahu di mana disimpannya. Mohonlah kalau sekiranya memungkinkan ruh ayah dihadirkan. Oh ya siap. Didoa, berdoa, langsung hadir. Langsung mengucapkan salam. Kata anaknya, betul? Ini suara ayah kamu? Iya, suara ayah saya itu. Langsung ngobrol lah dengan dia. Pak, di mana nyimpan emas? Akhirnya si bapak, oh iya. Nanti saya jawab waktu kamu tidur ya. Udah, selesai. Udah, kamu nanti tidur, nanti ada jawaban. Pas anaknya tidur betul. Mimpi datang ayahnya. Maka ayahnya langsung, apa sih kamu itu mau apa? Iya, emas bapak di mana disimpannya? Nanti akan saya tunjukkan, tapi bapak minta. Ada permintaan. Apa permintaannya? Kuburan bapak pindahin. Kemana pindahinnya? Ke depan masjid. Ya, kalau ini masjid menghadap sana, di depan masjid. Biar apa tuh? Biar disembah kan? Biar orang sujud menghadap ke kuburan. Pas bangun, nyuruh mindahin kuburan ke depan masjid. Pas langsung disampaikan kepada yang menghadirkan ruh. Gimana udah ketemu? Sudah. Gimana ceritanya? Iya dia berpesan baru akan nyampaikan emas di mana. Pesannya apa? Saya enggak yakin benar. Enggak mungkin. Ayah saya orang soleh. Masa dia menyuruh saya untuk memindahkan kuburan dia ke depan masjid saya. Ke depan masjid. Akhirnya sudah. Si yang menghadirkan ruh juga bingung. Benar gitu. Si anak juga bingung. Gak mungkin ayah menyuruh saya musyrik. Gitu gayanya ya. Jadi itu bukan ruh itu. Itu syaitan. Meniru suara siapa yang dimaksud. Kan suara bisa ditiru. Coba kalau sekarang pemainnya ada orang yang, ada pemuda yang bisa meniru suara Jokowinya.
Oh. Ada yang pemuda bisa niru suara Mario Teguh, persis gitu. Bahkan ada pelawak yang suka meniru suara siapa aja. Gampang gitu meniru suara itu. Nah, apalagi sekarang jin atau syaitan yang betul-betul tahu tentang bawaan ayahnya. Mungkin yang hadir itu adalah syaitan yang senantiasa membuntuti ayahnya. Yang membuntuti saya, setan umpamanya. Pas nanti saya meninggal, bisa saja dia, suara saya tulisan kan kayak begini nih. Pas nanti saya sudah meninggal, tiba-tiba langsung di depan akhwat, assalamualaikum, ini suara ustadz nih. Padahal bukan. Itu suara syaitan. Jangan dianggap ya. Itu suara setan, gak mungkin gitu. Jadi ruh yang orang yang sudah meninggal sudah. Itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh itu tidak disiksa. Ruh itu tidak mendapatkan surga. Ruh itu adalah hubungannya dengan Allah. Kembali kepada Allah. Yang akan merasakan sakit jasad dan nafsu. Yang merasakan nikmat jasad dan nafsu. Kalau ruh itu hubungannya dengan Quran. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Tanazzalu malaikata warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Ruh berhubungan dengan Al-Quran. Ruh itu adalah merupakan bekal dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar jasad kita, akal kita, nafsu kita, kalbu kita berfungsi sebagaimana mestinya. Allah berikan bekal ruh kepada kita. Nah, ketika orang tidak beres hidupnya, ini mah sudah kehilangan ruh. Kan gitu ya. Jadi ruhnya tidak difungsikan. Karena ruh itulah hubungannya dengan Allah. Ruhi, ruhina, ruhihi. Gak mungkin dalam Al-Quran ditemukan kata ruh diidofatkan kepada Allah kalau ruh itu kotor. Ruh itu bersih. Gak berdosa. Yang berdosa nafsu. Ya, dan jasad yang berdosa. Yang menikmati makan dan minum juga nafsu dan jasad. Makanya kalau sekiranya gak enak makan, apa kalimatnya? Gak ruh makan apa gak nafsu makan? Gak nafsu makan kan, bukan gak ruh makan ya. Gak nafsu makan. Ya baik, masih ada.